Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita telah tiba di pelajaran yang kedua di triwulan yang keempat tahun 2021. Dan pelajaran yang kedua ini dengan judul Pelajaran Sejarah dari Musa. Saudara sekalian, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami, untuk menerangi jiwa dan pikiran kami, bahkan untuk membuka hati kami dan mengisinya dengan firman itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mempelajari akan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sejarah dari Musa dengan ayat inti atau ayat hafalan di dalam 1 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara sekalian, tinjauan sejarah Musa mencakup 3 peristiwa utama dalam perjalanan bangsa Israel. Perjanjian Allah dengan umatnya di Horeb, Ulangan 1 ayat 6 sampai dengan 18. Pemberontakan bangsa itu di oasis atau di padang gurun di Kades Barnea, Ulangan 1 ayat 19 sampai dengan 46. Dan akhirnya penaklukan tanah perjanjian, Ulangan 2 sampai dengan Ulangan 3 ayat yang ke-29. Nah, apa pelajaran sejarah dari Musa selengkapnya? Mari kita mempelajarinya. Di pelajaran hari Minggu, pelayanan Musa. Musa adalah penulis dari 5 kitab pertama Alkitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tidak dapat diragukan bagaimana besarnya peran pelayanan Musa dari sejak Tuhan memanggilnya hingga saat sebelum bangsa Israel generasi kedua di padang gurun bersiap memasuki tanah perjanjian. Dari percakapan antara Tuhan dan Musa, bagaimana kita melihat karakter Musa setelah bangsa Israel melakukan dosa yang mengerikan dengan menyembah anak lembu emas. Keluaran 32 ayat 29 sampai dengan 32. Yang pertama, walaupun Musa tidak melakukan dosa tersebut, dia mencoba untuk mengantarai orang-orang berdosa ini. Bahkan bersedia untuk kehilangan nyawanya untuk kepentingan mereka. Musa adalah seorang yang memiliki agape. Yang kedua, dalam Keluaran 32 ayat 32, Musa meminta Allah untuk mengampuni dosa bangsa Israel. Kata kerja mengampuni sebenarnya adalah menanggung. Dalam hal ini jelas bahwa Musa mengerti akan gawatnya dosa dan apa yang dibutuhkan adalah pendamaian akan dosa itu. Musa meminta Allah untuk menanggung dosa Israel karena tidak ada cara lain untuk memperoleh pengampunan. Dari peristiwa ini, kita menemukan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, yaitu korban pengganti. Di mana Allah sendiri dalam pribadi Yesus akan menanggung dalam dirinya pukulan yang terberat dalam hukuman dari dosa kita. Ini adalah cara penyelamatan Allah yang telah ditentukan sejak semula bagi manusia. Sementara di saat yang sama, dia tetap benar pada prinsip-prinsip pemerintahan dan hukumnya. Saudara sekalian, Petrus menuliskan tentang Yesus sebagai berikut. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Cerita tentang pelayanan Musa serta reaksinya menjadi pengantara bangsa Israel yang berdosa merupakan sebuah pendahuluan kecil dari apa yang Yesus lakukan
bagi kita. Di pelajaran hari Senin, nubuatan yang digenapi. Di Kades Barnea, setelah 12 pengintai yang diutus untuk melihat situasi tanah Kanaan pulang, sebagian besar dari mereka membawa berita yang melemahkan semangat untuk merebut tanah Kanaan. Sementara hanya 2 orang yang memberikan semangat untuk terus maju. Ajakan 2 orang itu, yaitu ajakan Kaleb dan Yosua, untuk merebut tanah Kanaan ditolak oleh bangsa itu. Penolakan tersebut akhirnya membuat mereka harus mengembara lagi dan menunggu waktu yang lama untuk memasuki tanah perjanjian. Saudara sekalian, Bilangan 14 ayat 34, Tuhan berfirman, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Kegagalan bangsa Israel, generasi pertama yang keluar dari Mesir untuk memasuki tanah perjanjian, tidak menggagalkan rencana Tuhan. Setelah masa pengembaraan 40 tahun di padang gurun, generasi kedua akhirnya dapat memasuki tanah perjanjian tepat seperti yang dinubuatkan. Firman nubuatan dari Allah bisa dipercaya sama seperti Allah sendiri. Dan apa yang kita lihat di sini yaitu ayat-ayat pembukaan dari kitab Ulangan. Ulangan 1 ayat 1 sampai dengan 6 adalah merupakan bukti dari hal yang bisa dipercaya, yaitu bahwa Allah akan melakukan apa yang Dia katakan dan akan melakukannya ketika Dia mengatakan akan melakukan hal tersebut. Ketika Tuhan menubuatkan 40 tahun setelah pengembaraan Israel baru akan memasuki tanah perjanjian, itu benar-benar terjadi. Saudara sekalian, nubuat Alkitab dapat dipercaya. Nubuat tentang 3,5 masa di dalam Daniel 7 ayat 25. Tentang 2.300 petang dan pagi. Daniel 8 ayat 14 telah digenapi dalam sejarah. Nubuatan dalam Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 merupakan sejarah dunia yang dinubuatkan dengan akurat dan sangat tepat. Telah memberikan kepada kita bukti-bukti yang sangat banyak tentang kemahatauan, pengendalian Allah, dan bagaimana Tuhan dapat dipercaya. Kita yang hidup di masa kini juga mendapat kepastian bahwa nubuatan yang belum digenapi, bahkan nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, pasti akan digenapi. Walaupun kita tidak diberikan petunjuk tentang tanggalnya yang pasti. Di pelajaran hari Selasa, ribuan kali lebih banyak. Walaupun berada di tengah-tengah pengembaraan yang panjang di padang belantara karena ketidaksetiaan Israel, namun Tuhan tidak sama sekali meninggalkan mereka. Tuhan memberkati mereka. Bagaimana Tuhan dan Musa hambanya menunjukkan kasih kepada bangsa Israel? Ulangan 1 ayat 8 sampai dengan 11, Nehemia 9 ayat 21 menggambarkan hal tersebut. Yang pertama, Israel generasi kedua telah mendekati tanah perjanjian. Tuhan menepati janjinya dan Ia berfirman bahwa negeri Kanaan akan diserahkan kepada mereka. Mereka diperintahkan untuk memasuki dan menduduki negeri itu. Selama penggembaraan yang panjang di padang belantara, mereka tidak kekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak mengalami cedera. Ini adalah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dan yang ketiga, Musa menyampaikan permohonannya kepada Tuhan agar jumlah kaum Israel dilipat gandakan ribuan kali lebih dari sebelumnya. Israel telah menjadi satu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya. Walaupun Allah hadir dengan penuh kuasa di antara umatnya, dalam satu kumpulan banyak orang tetap saja dibutuhkan sebuah organisasi, sebuah struktur, dan sebuah sistem
yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana terdapat di dalam Ulangan 1 ayat 12 sampai dengan 17. Tuhan memberkati Israel berlipat ganda dalam jumlah, namun mereka perlu tertata rapi. Sebagaimana Tuhan yang mencintai keteraturan. Israel adalah sebuah kahal, yaitu sebuah perkumpulan yang diatur. Dalam perjanjian baru disebut eklesia, yaitu apa yang disebut sebagai gereja. Matius 16 ayat 18. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 memberikan gambaran kebutuhan akan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat untuk menjalankan berbagai peran agar tubuh, dalam hal ini gereja, dapat berfungsi dengan baik. Sama seperti dalam kitab Ulangan yang disebut kahal di padang gurun. Gereja di masa kini, sebagaimana kahal di masa lalu, perlu untuk menjadi satu tubuh yang bersatu melalui orang-orang yang mengisi berbagai macam peran menurut karunia-Nya masing-masing. Keteraturan mencerminkan Tuhan. Ketika kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, atau sebagai satu gereja hidup teratur dan berfungsi dalam areanya atau perannya masing-masing, maka kita mencerminkan Allah kita yang teratur. Di pelajaran hari Rabu, Kades Barnea. Apakah kesalahan bangsa Israel di Kades Barnea? Bilangan 14, demikian juga Ulangan 1 ayat 19 sampai dengan 46. Pertama, walaupun bangsa itu memiliki jaminan bahwa Tuhan akan berperang bagi mereka, seperti yang telah dilakukannya di Mesir, namun mereka tetap ragu-ragu dan takut serta menolak untuk mengambil resiko memasuki negeri Kanaan. Karena itu, mereka mengirimkan mata-mata, atau kita kenal sebagai 12 pengintai, ke tanah Kanaan untuk mengukur kekuatan penduduknya. Ketika mereka mendengar laporan bahwa penduduk asli negeri itu kuat dan raksasa, mereka menjadi takut dan menolak untuk masuk. Yang kedua, ketika Israel mengerti bahwa Allah marah karena kurangnya iman mereka, mereka memutuskan untuk pergi sendiri dan berperang dengan lancang melawan musuh tanpa persetujuan Tuhan. Akhirnya, mereka menderita kerugian besar. Banyak pelajaran penting dari kisah yang terjadi di Kades Barnea. Salah satu di antaranya adalah bagaimana Musa tampil untuk menjadi pengantara agar Tuhan tidak memusnahkan Israel. Musa berbicara kepada Tuhan, memohon agar Tuhan mengampuni Israel dengan alasan sebagai berikut. Bilangan 14 ayat 13 sampai dengan 16. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi, jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun." Saudara sekalian, apa poin penting dari ucapan Musa di Bilangan 14 ayat 13 sampai dengan 16? Segala sesuatu yang Allah ingin lakukan bagi bangsa Israel adalah bukan hanya untuk kepentingan bangsa Israel itu sendiri, tetapi juga untuk semua manusia secara keseluruhan. Karena itu, apa yang terjadi kepada bangsa Israel akan berdampak kepada bangsa-bangsa lain, terutama bagaimana mereka mengenal Tuhan yang disembah orang Israel.
Bangsa Israel harus menjadi terang kepada dunia. Sebagai satu saksi kepada orang-orang dahulu kala tentang kasih, tentang kuasa, dan tentang keselamatan yang ditemukan dalam Allah yang benar ini, dan bukan dalam berhala-berhala yang tidak berharga yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Pada akhirnya, inti dari semua tema yang kita dapat temukan di seluruh Alkitab adalah Allah harus dimuliakan dalam hidupnya. Semua kemuliaan, kebaikan, kasih, dan kuasa Allah harus dinyatakan di dalam gerejanya melalui apa yang dilakukan umatnya. Allah akan dimuliakan melalui tindakannya sendiri di atas bumi ini. Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Pelajaran hari Kamis, kesalahan dari orang Amori. Saudara sekalian, dalam kitab Ulangan pasal 2 dan 3, Musa mengulangi sejarah Israel dengan berkat Tuhan telah berhasil menaklukkan bangsa-bangsa lain. Namun, di balik kisah kemenangan tersebut, ada hal yang tidak mudah untuk dipahami. Seperti yang dituliskan dalam Ulangan 2 ayat 34 sampai dengan 35. Pada waktu itu, kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan, serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri. Seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Sebagai pencipta segala sesuatu, dan juga semua manusia, dan sebagai penguasa atas segalanya, Allah bisa melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan terhadap seseorang, dan Dia tetap benar ketika melakukan hal tersebut. Allah tidak pernah bermaksud supaya bangsa Israel membuat satu aturan bahwa semua musuh harus dimusnahkan sama sekali. Ada bangsa yang total dimusnahkan, tetapi ada yang tidak. Beberapa hal yang kita perlu mengerti mengenai bangsa Israel yang berperang dan menang karena penyertaan Tuhan, lalu mereka memusnahkan satu bangsa dari anak-anak hingga orang dewasa, seperti yang terdapat di dalam Ulangan 2 ayat 34 sampai dengan 35, adalah sebagai berikut. Pertama, orang Israel pada awalnya sering menawarkan damai kepada satu bangsa. Namun, tawaran itu sering ditolak. Yang kedua, seperti petunjuk yang diberikan kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 16, bahwa bangsa-bangsa kafir ini adalah orang-orang yang benar-benar brutal dan kejam, yang selayaknya menerima penghukuman dari Allah jauh sebelumnya. Yang ketiga, Allah menunggu dengan sabar supaya mereka mengubah cara hidup mereka. Namun, mereka tidak berubah. Seperti halnya bangsa-bangsa Kanaan, sebelum mereka dilenyapkan, mereka memiliki 40 tahun peringatan awal, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Yang keempat, kita memiliki informasi yang terbatas tentang konteks keseluruhan dari peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi kita hanya bisa menerima kenyataan yang sulit ini dan percaya akan kebaikan Allah yang tidak pernah berbuat salah. Dan kita percaya pada Allah sepenuhnya meskipun tidak sepenuhnya kita mengerti. Pengkhotbah 8 ayat 11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Bangsa-bangsa Kanaan menderita satu nasib yang pada akhirnya semua orang berdosa juga akan hadapi, yaitu penghakiman Allah. Pembersihan Allah terhadap orang Kanaan adalah sebuah langkah yang harus dilakukan dalam sejarah keselamatan. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, cerita tentang pelayanan Musa serta reaksinya menjadi pengantara bangsa Israel yang berdosa
merupakan sebuah pendahuluan kecil dari apa yang Yesus lakukan bagi kita. Yang kedua, kita yang hidup di masa kini juga mendapat kepastian bahwa nubuatan yang belum tergenapi, bahkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, pasti akan digenapi, walaupun kita tidak diberikan petunjuk tentang tanggalnya yang pasti. Nubuatan Allah dapat dipercaya. Yang ketiga, Israel telah menjadi satu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya. Walaupun Allah hadir dengan penuh kuasa di antara umatnya, dalam satu kumpulan banyak orang, tetap saja dibutuhkan sebuah organisasi, sebuah struktur, dan sebuah sistem yang bisa dipertanggungjawabkan. Ulangan 1 ayat 12 sampai dengan 17. Yang keempat, banyak pelajaran penting dari kisah yang terjadi di Kades Barnea. Salah satu di antaranya adalah bagaimana Musa tampil untuk menjadi pengantara agar Tuhan tidak memusnahkan bangsa Israel. Yang kelima, Allah tidak pernah bermaksud supaya bangsa Israel membuat satu aturan bahwa semua musuh harus dimusnahkan sama sekali. Ada bangsa yang total dimusnahkan, tetapi ada yang tidak. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa kita pelajari. Semoga kita diberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat ini. Kembali kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami dan memeteraikan firman ini sehingga kami diberkati, kami bertumbuh dan kami menjadi umat-umat Tuhan yang menyaksikan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih karena saudara senantiasa mendukung akan program ini. Bila mana saudara terberkati oleh pelajaran sekolah sahabat ini, bagikanlah kepada yang lain. Dan mari kita tetap bersemangat untuk mempelajari sekolah sahabat kita. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita.